Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 16 Oktober 2020, berjudul Di Hadapan yang Lanjut Usianya. Ayat intinya terdapat di dalam Daniel 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Pena Inspirasi menjelaskan maksud judul renungan pagi ini, di hadapan yang lanjut usianya, saat Yesus sebagai imam besar kita, adalah sebagai berikut. Pertama, di hadapan yang lanjut usia, artinya Yesus masuk ke bilik Maha Kudus untuk memulihkan tempat kudus itu di surga. Kedatangan Yesus sebagai imam besar kita ke dalam bilik yang Maha Kudus untuk memulihkan tempat kudus itu, seperti yang ditampilkan di dalam Daniel 8 ayat 14, kedatangan anak manusia kepada yang lanjut usianya, seperti dinyatakan dalam Daniel 7 ayat 13, dan kedatangan Tuhan ke dalam bait-Nya yang diramalkan oleh Maleaki, adalah keterangan peristiwa yang sama. Dan ini juga dinyatakan oleh kedatangan mempelai laki-laki ke pesta pernikahan, sebagaimana diterangkan Kristus dalam perumpamaan 10 anak darah dalam Matius 25. Kedua, di hadapan yang lanjut usia itu, artinya Yesus memulai pemeriksaan hidup manusia di hadapan hakim segenap dunia, sementara yang lanjut usianya itu ialah Allah Bapa. Demikianlah disampaikan kepada Nabi itu melalui penglihatan, hari yang besar dan hikmat, di mana sifat-sifat dan hidup manusia diperiksa kembali di hadapan hakim segenap dunia. Dan kepada setiap orang akan diberikan upah menurut perbuatannya. Yang lanjut usianya itu ialah Allah Bapa. Ketiga, di hadapan yang lanjut usianya itu, artinya Yesus menerima kekuasaan dan kemuliaan dan kerajaan yang akan diberikan kepadanya setelah ia selesai mengakhiri tugasnya sebagai pengantara. Kedatangan Kristus yang diterangkan di sini bukan kedatangannya yang kedua kali ke dalam dunia ini. Ia datang kepada yang lanjut usianya di surga untuk menerima kekuasaan dan kemuliaan dan kerajaan yang akan diberikan kepadanya pada akhir tugasnya sebagai pengantara. Kedatangan inilah bukan kedatangan yang kedua kali ke dunia, yang diramalkan dalam nubuatan yang akan terjadi pada akhir masa 2300 hari pada tahun 1844. Dan disertai oleh malaikat-malaikat surgawi, imam besar kita itu memasuki tempat yang Maha Kudus, dan di sana tampil di hadapan Allah, ikut pada pelayanannya yang terakhir untuk manusia, untuk melakukan pelayanan pengadilan pemeriksaan, dan untuk mengadakan pendamaian bagi semua yang berhak menerimanya. Keempat, di hadapan yang lanjut usia itu adalah gambaran bagi orang-orang benar yang akan memerintah sebagai raja dan imam-imam kepada Kristus yang akan memerintah bersama-sama dan duduk di atas tahta-tahta di surga untuk menghakimi selama 1000 tahun. Daniel mengatakan bahwa apabila yang lanjut usianya itu datang, keadilan akan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Pada waktu ini, orang-orang benar memerintah sebagai raja dan imam-imam kepada Allah. Rasul Yohanes di dalam Wahyu mengatakan, "Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus dan akan memerintah bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya." Pada waktu inilah, sebagaimana diramalkan oleh Rasul Paulus, orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.